Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nab'athu insyaallah minal aminin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم terutama khususnya untuk kegiatan pengarahan kita ini, yaitu kita balaskan hari Imamul Al-Jazariyah An-Nawawi Al-Siti Asy-Syafii rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang Kak Mayaqulu idza khafa sultan. Udah kemarin ya. Mengenai takut kepada sultan. Apa yang dibaca yaitu la ilaha illallah halimul hakim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbul arsyil azim la ilaha illa anta azza jaruk wa jalla sana'uk. Bapak yaqulu idza nadhara ila adawah. Apa yang diucapkan ketika melihat musuh? Masih ingat enggak? Ya Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah itu aja. Jadi kalau kita ngelihat musuh kita, atau kita ngelihat orang yang benci sama kita, atau melihat orang yang tidak suka sama kita, yang pasti nantinya kita menduga akan mencelakakan kita, maka kita baca ya Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka pada saat itu Rasulullah membacanya di saat perang. Dan ketika itu falaqad ra'aitur rijal tusra'un. Maka sungguh aku melihat orang-orang itu pada bergelimpangan, ya. Tasrabuhal malaikah, yang dipukul oleh malaikah, tasrabuhal malaikah, dipukul oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, min baini aidiha, daripada depan mereka, wa min khalfiha, dan juga daripada belakang mereka. Gitu. Jadi ketika baca ayat itu, ketika baca amalan itu, ya Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dibaca oleh baginda Rasulullah SAW dikala waktu itu menghadapi perang Badar. Dibaca juga dalam perang-perang yang lainnya, ya. Babu ma yakuru idza arada lahu syaitanun aw khafah. Bab apa yang dikatakan ketika kita sangat takut, ya, terutama kepada godaan setan dan juga kepada daripada penampakan-penampakannya. Jadi itulah kira-kira. Apa yang dibaca ketika Rasulullah SAW Rasulullah SAW berdiri, Rasulullah SAW disoli untuk beliau mendirikan sholat. Bahasanya anda yaqul, maka aku mendengar beliau Rasulullah SAW di dalam sholatnya berkata, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Engkau itu siapa? Engkau itu iblis, setan, ya. Aku berlindung kepadamu daripada engkau. Makanya kalau antum lagi sholat, ketika tiba-tiba muncul penampakan, maka baca itu boleh dalam sholatnya, ya. A'udzubillahi minka. Jadi aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Tapi jangan diucapkan dalam bahasa Indonesia, karena batal sholatnya. Begitu. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan sholat, tiba-tiba muncul penampakan, maka baca itu a'udzubillahi minka. Atau bahkan ada orang yang akan mengganggu kita, a'udzubillahi minka. Insyaallah itu apapun yang akan mengganggu kita dalam sholat kita, Allah pasti akan jaga kita. Gitu, a'udzubillahi minka. Coba ya dulu al-anuka bilahnatillah. Al-anuka
bila'natillah. Al-anuka bila'natillah. Al-anuka bila'natillah. Al-anuka bila'natillah. Aku akan melaknatmu dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, a'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah. Lalu Rasulullah berbahasa terjada, lalu Rasulullah mengulurkan tangannya seolah-olah dia akan menggapai sesuatu. Nah itu ditanyakan oleh para sahabat, kenapa engkau ya Rasulullah melakukan yang demikian? Sahabat juga heran, jangan-jangan ada ajaran baru dari Rasulullah ya. Ketika sholat beliau membaca itu. Tapi Rasulullah menjelaskan bahwa ketika aku tadi lagi sholat muncul iblis di depanku yang akan mencelakaiku. Iblis datang bisyihabin dengan obor min narin, dengan api litaja'alahu wajhi, yang akan ditaruh di wajahku, artinya akan membakar wajahnya Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan demikian. Nah itu juga kalau kita lihat nih yang api-api itu banaspati itu ya, banaspati itu boleh baca itu tuh, walaupun enggak dalam keadaan salat a'udzubillahi minka gitu. Banaspati itu juga kan makhluk juga, itu makhluk gaib gitu, dia kan dikirim sama orang begitu. Itu bisa berbentuk jin apapun lah itu, kita juga kurang paham ada orang sejahat itu ya. Maka kita berlindung kepada Allah daripada yang demikian. A'udzubillahi min dzalik atau begitu. Ya kalau mencari itu aku berlindung kepada Allah daripada yang demikian. Pokok segala sesuatu pun yang akan mengancam jiwa kita, maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik gitu aja. Tapi harus dengan keyakinan. Tapi kadang-kadang enggak dengan keyakinan tuh, dengan kita asal ucap gitu aja spontan ya, maksudnya bukan dengan enggak keyakinan, maksudnya itu spontan aja ucap gitu, kalau sudah akan tunas, sudah tuntas masalahnya. Apalagi nanti mengucapkan dengan penuh keyakinan ya, a'udzubillahi min dzalik, insya Allah itu bersebatinya langsung bukan ada, sekalipun kena ente adem ya, enggak akan masalah ya. Balikin kau balikin begitu. Jadi begitu ya. Ya boleh diminum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Itu ente. Kok ada gitu aja? Gak apa-apa, udah minum aja. Gak apa-apa, minum aja udah. Jadi kasih. Sayang itu, kan nggak bisa terulang lagi tadi itu kita. Udah? Iya, sendiri lu bawa aja. Ya lanjut deh, terus. Bab mayakul idza balaghahu amrun. Bab apa yang dikatakan ketika kita menghadapi suatu perkara yang sulit. Waraina fi Sahih Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna al-qawi khairun wa habbu ila Allah taala minal mu'minin al-dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Tuh, orang mukmin kuat lebih dicintai, Allah lebih cinta kepada orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Orang yang lemah kita dicintai sama Allah. Semua orang yang beriman dicintai sama Allah, tapi Allah lebih cinta terhadap orang mukmin yang kuat. Kuat dalam tenaganya, kuat dalam hatinya, apalagi mental baja ya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena dia bermental baja, pasti dia orang sabar. Kalau dia bermental baja, menghadapi apapun pasti dia sabar. Namanya orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli khair, di dalam tiap-tiap kebaikan yang dilakukan. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan kebaikan tapi dia orang-orangnya kuat ya, itu lebih cinta Allah. Segala apapun kebaikan amalan-amalannya dia, Allah lebih cinta terhadap orang yang, jadi orang mukmin yang kuat beramal. Orang yang
mukmin yang lemah beramal. Allah lebih cinta orang yang mukmin yang kuat yang beramal. Gitu dalam tiap kebaikan itu. Uhris ala yang fa'u, maka beramallah kepada amalan yang mendatangkan manfaat untuk kalian, kata Rasulullah gitu. Jadi kita kalau beramal, berkegiatan, beraktivitas, baik itu aktivitas untuk ibadah kita di dalam akhirat kita maupun ibadah kita untuk dunia kita, maupun apapun itu dalam bentuk amalan kita, baik pun kita bersosialita, semuanya yang mendatangkan manfaat ya. Jangan yang kita beraktivitas tapi lebih banyak mendatangkan mudaratnya. Nah itu nggak baik. Tapi kalau yang mendatangkan manfaat itu lebih baik, lebih bagus, lebih cintai Allah SWT. Terlebih manfaatnya itu untuk urusan akhirat. Wasta'inu billahi wala ta'jizan, dan memohonlah kepada Allah wala ta'jizan, dan jangan berkeluh kesah. Wa in asabaka say'un fala takul, maka ketika tertimpa sesuatu atau ditimpakan musibah kepadanya, fala takul, maka janganlah berkata. Nah, kalau kita mendapatkan sesuatu cobaan, kita mendapatkan suatu ujian, kita lagi nyebrang ditabrak motor, kan ujian, cobaan, musibah bukan? Musibah ya. Maka jangan berkata begini. Ya kalau anak sekarang sih kalau kita bilang, oh brengsek lo, pasti begitu ya. Ya, itu anak lo, pasti begitu ya. Atau kalau Rasulullah bilang begini, jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Janganlah engkau berkata, oh seandainya aku tadi enggak nyebrang. Maksudnya seandainya aku tadi enggak begini, seandainya aku enggak begitu. Jadi jangan nyesal, maksudnya begitu. Coba tadi gue ini lagi naik lampu merah nih, naik motor. Aduh, coba gue nunggu dulu sebentar biar hijau. Begitu ya. Nah, jadi begini deh. Gitu. Jangan begitu ngomong begitu. Udah kejadian itu kan ngomong gitu. Ya kan? Oh seandainya tadi gue nggak bonceng sama Ikram. Ya kan? Pasti gue enak di situ dulu di majelis sholawatan. Ya kalau gitu, kalau jangan kali disuruh Pak Haji kembali, tadi suruh ngomong di Pak dulu, ini boleh durhaka. Coba tadi di rumah tidur nggak ngaji, yuk bandingannya bukan apple to apple itu namanya, coba bahasa Inggris ya. Coba tadi ngomong ngaji, nggak kesandung. Ngaji perlu, walaupun kesandung, insya Allah apa yang menjadi luka di dalam perjalanan kita menuju ngaji, menuju ta'lim, itu akan menjadi bukti di akhirat. Wah, Masya Allah. Dengkul lecet, ya, di akhirat nanti. Itu kenapa lecet? Mau ta'lim, wes, ya kan? Masya Allah. Insya Allah di kuburan begitu ditanya, itu kenapa dengkul lecet malaikat? Ini mau ta'lim ya. Ya, jadi insya Allah itu bukti yang akan menghindarkan kita dari api neraka ya Allah. Tapi jangan disengajain, nanti mau keluar ta'lim, keluar rumah langsung berapa jatuh, itu oke. Ya, biar ada bukti katanya. Ntar kalau anak keluar ta'lim dibalik pot ya semua ya Allah. Jahat, itu namanya perkara yang dibuat-buat. Jadi kalau kita udah kena musibah, jangan kita ngomong, oh seandainya tadi nggak begini, seandainya tadi saya nggak begitu. Ya jangan ngomong gitu. Walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, ketentuan Allah itu pasti akan berlaku. Ketentuan Allah itu pasti akan, makanya berkatalah walakin kul qadarullah wa ma syaa fa inna, maka sesungguhnya lau seandainya taftahu amal syaitan, kalau di sini tulis taftahu amal syaitan artinya dibukakan segala amalan setan. Berarti begini, amalan setan itu suka berandai-andai. Kalau ketika kita ditimpa musibah, seandainya itu amalan setan, kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, amal syaitan. Amalan syaitan itu suka berandai-andai.
Tapi seandainya udah dilakukan, udah kejadian begitu, seandainya dulu saya mau nyembah Adam, bisa begitu ya. Tapi kira disuruh nyembah Adam lagi tuh, nyembah apa namanya, sujud di kuburan Adam, kagak mau. Itu saya satu, iblis begitu, ya. Seandainya dulu saya mau sujud aja sama Adam, walaupun pura-pura gitu kan. Ini kan pura-pura siapa? Ya Allah memang nggak tahu. Tapi kan seandainya pura-pura ya selamat ya. Jadi kok nggak mau, kan sombong. Saya lebih hebat, saya dari api dari tanah kotor. Ngapain saya sujud sama yang kotor-kotor? Padahal dia nggak tahu api nggak mungkin nyala kalau nggak ada materinya tanah. Ya kan? Dia sombong, padahal api itu nggak mungkin nyala kalau nggak ada materinya tanah. Apa coba? Korek api, kalau nggak ada batu yang bercicik nyala, kagak nyala. Ini kan kagak nyala. Apapun itu pasti ada materinya, dan materinya itu tanah. Dia sombong duluan, disuruh sujud nggak mau. Padahal kalau pura-pura aja, ya, bahwa bisa kalau pura-pura aja mungkin selamat. Tapi seandainya, giliran ketemu dari Musa, ya Musa, tolong bilang sama Allah, saya bisa nggak saya diampuni? Saya bisa ngomong sama Allah, bisa. Iblis kamu bisa diampuni, ngapain? Ya bisa, ada syaratnya nggak ada. Kenapa kamu pergi ke kuburan Nabi Adam, kamu sujud di situ? Ya Musa, jangan ada. Hidupnya aja, gua nggak mau. Apalagi udah matinya, ente kadang-kadang katanya. Itu dikasih keringanan. Nabi Adam udah mati, disuruh sujud di kuburan, kagak mau. Gengsinya terlalu tinggi, begitu tuh. Itu iblis. Itu yang kali jangan gitu, jangan kemakan gengsi ya nih. Ya, jalan bebedah dulu padahal lagi. Gengsi ketinggian, tapi kalau nggak bebedah nggak pede. Masya Allah. Warwaina Sunani Abi Daud. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. An-Auf bin Malik radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulaini faqala muqaddiya alaihi lama akbar. Rasulullah ini lagi nyidang dua orang yang sedang berperkara. Lalu diputuskan oleh Rasulullah SAW, dan orang yang diputuskan bersalah, artinya menanggung beban perkara itu, sambil meninggalkan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah, dia meninggalkan tempat, lalu dia berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Udah diputuskan ada orang sidang sama Rasulullah. Itu bersalah. Nah, itu yang sambil menerima perkataan Rasulullah bahwa dia bersalah, dia berdiri bangkit, sambil bangkit dia bilang hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Artinya apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku. Ya. Maka ketika mendengar itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yalumu 'alal kais. Inna Allah Ta'ala yalumu 'alal ajzi. Walakin 'alal bil kais fa idza 'alaika amrun faqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah Ta'ala yalumu 'alal kais, artinya enggak suka menghinakan atau merendahkan. Itu apa sih? Dulu jangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguhnya tidak suka terhadap orang yang lemah, berpangku tangan aja gitu. Walakin alaika bil kais, tapi sungguhnya hendaklah bagi dia itu kuat tegar. Fa idza ghalabaka amrun, maka ketika diputuskan perkara itu, dia berkata faqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi Rasulullah suka dengan orang yang tadi, karena Allah suka dengan orang yang kuat. Jadi kalau itu misalnya ente bersalah,
Boleh nanti masalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau perkara apapun hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong. Ya. Atau ente maaf, ente dibully nih. Mulai gitu. Ucapkan ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Ya, insyaallah Allah akan tolong. Pasti Allah akan tolong. Babu ma yaqulu idza istaz'aba alaihi amrun. Apa yang diucapkan ketika perkaranya sulit banget, susah dalam hidup. Nah ini riwayat dari kitab Ibnu Sirin, dalam kitab Ibnu Sirin an Anas radhiyallahu, daripada Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, la sahla, tidaklah apa namanya mudah, illa ma ja'altahu sahlan, kecuali Engkau yang membuat mudah. Jadi kalau kita ada perkara yang sulit, contohnya mau ujian soalnya, soalnya dapat kita udah belajar. Berarti kita udah belajar, jangan nggak belajar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, itu doanya. Allahumma la sahla, Allahumma la sahla, ya Allah tidaklah mudah, illa kecuali ma ja'altahu sahlan, kecuali Engkau buat mudah. Allahumma la sahla illa, atau gini, Allahumma la sahla illa, Allahumma la sahla illa, Allahumma la sahla illa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidaklah menjadi mudah perkara ini kecuali Engkau yang buat mudah. Kalau sabar saja maka Engkau yang menjadikan al-hazana idza syi'ta sahlan. Ini boleh dibaca, boleh enggak, tapi baca. Apa itu? Dan Engkau yang menjadikan al-hazna itu tanah yang keras. Tanah keras itu, kalau ini tanah apa tuh yang keras banget? Boleh kita lihat kering deh. Nah, kita lihat bolehlah ya. Keras, tanah yang keras. Idza syi'ta sahlan, kecuali tanah itu akan menjadi lembut. Jadi tanah yang keras bisa jadi lembut. Ini boleh juga nih. Kalau lagi kali kubur, tanahnya keras. Baca ini doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya, kalau berkaitan dengan apa-apa barang yang keras untuk dilunakan, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Jadi capek, bicara nonton lagi. Kalau habis ini sesi nanya, ya, Pak Haji doanya kayak gimana dong? Saya berkata itu ada ininya, ada mahar. Maharnya apa? Biji. Kagak. Nanya aja dulu sebentar habis ini. Ya. Allah la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta ja'alul hasna idza syi'ta sahlan. Ya. Ketemu perempuan cantik digodain marah. Nanti godain sih, tapi godainnya jangan untuk keburukan, bercanda. Ya sekiranya ada syir di hati, ada getar di hati, ya gitu ya. Ngarep gitu, ngarep serius amat, ngarep gitu. Ya jangan Boleh tapi ente ngomongnya daripada itu dalam hati. Ya.
Tapi sebelum doa apa pembuka doa? Istighfar. Tahu bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat. Baca doanya Allah Subhanahu illa ma ja'alta rasul. Amin. Begitu saudara. Fakultu al-hasna, dia dikatakan al-hasna ini adalah tanah yang keras. Babtahal haq al-mahmarat wal iskan al-zai wa huwa ghalizul Allah wa hisyara. Jadi tanah al-hasna ini diumpamakan tanah yang keras. Tanah yang keras itu bisa jadi lembut. Contohnya tembikar itu. Tembikar tahu nggak tembikar? Tembikar itu gerabah. Gerabah tahu nggak gerabah? Gerabah nggak tahu juga. Cangkir-cangkir yang dari itu loh, yang dari tanah liat itu. Apa namanya, keramik. Nah itu kan awalnya itu akhirnya dilunakkan gitu. Nah itu akhirnya jadi indah kan. Barang yang keras dilunakkan, dikerasin lagi jadi indah, dibentuk, bisa dibentuk. Kalau semuanya lunak itu bisa dibentuk, ya dodol aja bisa dibentuk. Ya, dodol bukan tolol. Ini apa namanya, tolol? Itu dodol namanya tolol. Bab mayakulu idza ta'assarat alaihi maisata. Apa yang mesti diucapkan ketika menghadapi kesulitan daripada penghidupan. Nah ini kita kadang-kadang suka mengalami sulit penghidupan kita, ya. Sulit, kok kerja nggak kunjung datang, dagang nggak kunjung laku, ya. Sekolah bodoh banget otak, gitu ya. Apa? Rawaina fi kitab Ibnu Sini, diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sini, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma yamna'u ahadakum idza asura alaihi amru ma'isyatihi." Berkata dia datang seseorang tidak asaru ketika kesulitan menimpanya perkara perdagangan, penghidupan. Ayakula, bahwasanya dikatakan idza kharaja, ketika keluar min baitih, dari rumah. Maka Rasulullah berkata, ketika engkau keluar dari rumah, dan mengenai kesulitan hidup. Tapi syaratnya ente harus keluar dari rumah. Hidup udah sulit, ngamalin kagak mau, ngedekep aja di rumah. Dikasih amal ke guru, diem di rumah aja, nggak kaya. Buka aja hadis gitu, nih amal mendatangkan rezeki nih. Apa gitu? Ya, nggak pakai ijazah lagi. Amalin aja dari YouTube, diamalin aja. Ya, gue di rumah. Ya, belek-belek itu jadi itu gitu. Ya, ntar yang ada setan yang datang. Ada setan. Yang penting ente keluar dari rumah, ya. Lalu ucapkan apa? Ayyakula idza kharaja min baiti, maka ucapkanlah ketika engkau keluar dari rumah, bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Sering aku ucapkan kan kalau ente perhatikan. Tapi yang dulu pelajarannya bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Bismillah dengan menyebut nama Allah, ala nafsi atas diriku, dengan menyebut nama Allah atas diriku, ya, diriku dengan menyebut nama Allah. Wa ahli, dan keluargaku, wa mali, dan apapun perbendaharaan harta bendaku. Kalau ini ditambahin atau dibedain, bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Gak apa-apa, yang dulu diajarkan kepada kita di kitab ini juga, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, tambahin wa dini, ya, gak apa-apa tambahin, karena itu baik. Allahumma radini, ya Allah ridhoi aku, biqada'ik, dengan ketentuan. Ya Allah ridhoi aku dengan ketentuan. Atau jadi gini, ya Allah jadikan aku ridho dengan ketentuan. Itu lebih mantap kan.
Wa barik fi ma qadarali hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Dan berkahilah apapun yang telah engkau tentukan atasku hingga aku enggak suka lagi, ya, untuk mendahului daripada yang kau akhiri, dan aku tidak suka mengakhiri daripada yang kau dahului. Aku sampai, ya Allah, jadikanlah aku ridho terhadap ketentuanmu dan berikanlah aku keberkahan terhadap ketentuanmu, rahmat dan berkah terhadap ketentuan yang telah engkau tentukan padaku, ya. Dan aku enggak akan mendahului sebelum engkau mengakhiri, dan aku tidak akan mengakhiri sebelum engkau mendahului. Jadi aku belum mau mulai sebelum engkau yang mulai. Contohnya begini, hidup udah lama, kerja udah susah sumber, nggak nemuin kebahagiaan juga, ya. Nembak cewek ditolak. Sekali ada pacaran, ceweknya selingkuh. Hidup masih panjang, jangan ngambil tali diikat di tiang, ya. Gantung diri. Karena orang betul dia mati, dia mau mati duluan. Segitunya nanti dibunuh perempuan mau mati. Sabar, ya, sabar. Masih banyak perempuan 1:8. Nah, tapi gak kayak dia, Pak Haji. Ya Allah, ya Allah. Aplikasinya download lagi yang beda. Jangan gitu. Kalau aplikasi udah yang itu udah nggak bagus, jadi banyak iklan, download lagi yang baru. Kali aja dapat dana awal. Jangan. Jangan pinjol itu. Modal. Iya. Begitu. Jangan putus asa. Hidup gak karuan, segalanya apa juga selalu buram, madesu depan surah. Dia ambil serangga diminum, akhirnya mati kagak, sakit perut, malu-maluin aja. Malu-maluin aja. Nah gitu. Jadi jangan mendahului daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi doanya yang penting yaitu tadi bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli wa dini, atau bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Baca tuh, mau sekolah ke, mau berangkat kerja ke, mau keluar rumah sekadar ente mau duduk sambil nunggu pekerjaan. Ingat, keluar aja keluar. Ya, kalau ente belum ada kerjaan, keluar aja keluar, gimana ke duduk di saung. Tapi jangan duduk sambil benar, zikir. Ya, insya Allah pasti Allah kasih sama itu. Pasti. Amin. Benar, jangan enggak. Ya, insya Allah. Tapi baca itu tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahli wa dini, wa mali wa dini. Wa ahli wa mali wa dini, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yaqulu Ajraha. bab ma yaquluhu, bab ma yaquluha, bab yaquluhu bidafa'il afat. Kalau ada apa namanya, yang perkara yang berat, apa yang diucapkan Rasulullah SAW, ma'an'amallahu azza wa jalla ala abdin ni'matan fi ahli wa mali wa waladin faqala Masya Allah la quwwata illa billah fayara fiha afatan dunal maut. Jadi ada orang datang, Allah telah membeli daripada orang ini, daripada kita semua, nikmat kepada hamba-hambanya ini, ya. Fi ahli, di dalam keluarganya, wa mali, dalam dalam hartanya, wa waladi, dan di dalam anak-anak turunannya. Maka katakan, kalau kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu dari harta benda kita, baik itu dari anak keturunan kita, isi kita, baik itu daripada ilmu yang kita serap, baik itu daripada
teman-teman kita yang baik-baik, maka ucapkan nikmat Allah itu banyak ya, enggak sebatas yang tadi diucapkan saya ucapkan tadi, maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah, atau Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billah ya. Maka lihatlah fiha apa tadunal maut ya, maka dia melihat itu nggak ada yang bisa mengakhiri daripada nikmatnya Allah itu selain maut, selain kematian. Jadi cuma gampang kok, keluar rumah Bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Terus kalau kita udah dapat nih kerjanya Masya Allah la quwata illa billah, atau walhamdulillahirabbil alamin, atau ucap dulu Masya Allah la haula wala quwata illa billah walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian insyaallah itulah nikmat apa yang itu dikasih orang, dapat ngasih kerjaan, dikasih duit berkah gitu ya. Walaupun dikasih cuma 10.000, insyaallah dengan 10.000 itu bisa ngenyangin perut ente ya. Yang penting kan sehat. Dikasih 5 juta, ente sakit, kayaknya masuk angin nih. Tapi kok begini rasanya? Angin duduk. Coba diri bisa nggak? Itu kan nggak bisa dia angin duduk gitu kan? Angin duduk bahaya ya. Jadi angin merah atau hitam bisa membawa kematian. Ya, ujungnya nanti jantungnya berhenti berdetak mati. Makanya orang bilang, tuh kenapa itu mati dia? Jantung, kena jantung. Ya iyalah, orang mati kena jantung mas. Jantung semuanya mati. Semuanya kalau kena jantungnya mati. Orang mati semua kena jantung. Nggak mungkin ada orang mati. Kenapa dia? Kena jempol. Kalau jempolnya keinjak terus jantungnya berhenti ya mati lah. Namanya kena jantung. Gitu. Lalu ketika kita mendapatkan musibah, ya sekecil apapun, kalau Rasulullah SAW berkata Rasulullah SAW, liyastaru ahadukum fi kulli syai' hatta fi sya'in na'li, maka ucapkanlah jika engkau mendapatkan musibah sampai hingga apa namanya sisi na'lin itu artinya tali sepatu yang putus. Sekecil apapun kita dapat musibah, sampaikan kalau tali sepatu kita putus, ya ringan aja kita padahal gitu ya. Padahal itu masalah yang ringan kan? Ya. Tapi ada juga yang memberat-beratkan. Ya maaf nih, jalan putus lagi. Jadi gitu kan? Padahal Rasulullah bilang sampai jika tali sepatu engkau putus, ya, maka ucapkanlah ya fa innaha minal masaib. Padahal sesungguhnya tali yang putus itu adalah musibah, kata Rasulullah. Padahal itu adalah musibah. Maka ucapkan apa? Disuruh kita mengucapkan istarji. Istarji itu apa? Kalimat liyastarji untuk mengucapkan kalimat istarji. Istarji itu artinya kalimat roja. Kalimat roja itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kalau apapun, misalnya apa, hilang duit 1.000, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kembalian dari Maret tuh 100-an kali. Tadi pasang lu taruh sini. Kembaliannya berapa? 600 perak, 500 sama 100-an. Oh 3.500. Oh jatuh kembalian 100. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sombong ente. Mentang-mentang 100 kayaknya nggak berguna. Padahal 500 kalau nggak ada 100 nggak jadi. 1 miliar kalau nggak ada 100 berapa jadi? Nah, itu pusing dah. Pusing dah. Ya. Jadi ucapkan gitu. Sekecil apapun ya kita mendapatkan musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu.
Sambung ke sore. Kalau tanya kan? Bagus pun. Apa? Itu mau buka apa? Kau mau catat yang bismillahirrahmanirrahim sih? Ya nanti. Sabar. Ya, ada pertanyaan nggak ada ya? Sudah semua bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ala nafsi wa ahli wa mali wa dini. Wadini. Wa dini. Bukan wahdini. Wa dini. Kalau wahdini itu artinya tunjuki aku. Kalau wadini dan agamaku. Nggak pakai H. Nggak pakai H besar. Wadini. Nah, wadini. Ya. Dua. Wadini, wa ahli, wa mali, wadini. Kalau lanjutan dari Allahumma la sahla illa maja'al Tahu? sahlan wa anta. Lanjutannya apa ini? Itu yang tadi. Oh gitu. Wa anta taj'al. Allahumma la sahla illa ma sa'altahu sahla. Oh itu doang Pak di sana. Itu aja. Tadi ada wa antanya soalnya. Wa anta taj'al. Oh, wa anta taj'alu sahlan. Dan dia sebagaimana kau jadikan sahlan apa namanya tanah tanah yang keras. Oke. Wa anta taj'alu hasna bukan sama. Wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahlan. Syi'ta sahlan. Dan engkau jadikan tanah yang keras menjadi lembut. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ini kayaknya kalau lagi pacaran malam hari gini. Dibacain ya. Yang ada nama marah ya. Astagfirullah. Kok nama marah sih? Ibu kakak ngerti kan? Ya. Ngaji enggak mau ngaji. Ya Rabbana